وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبكم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota Bontang, dalam hal ini Bapak Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dari Kementerian Agama yang sempat hadir bersama kita, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang Bukit Indah ya. Alhamdulillah, para imam dan pegawai syara, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu majelis taklim yang baru saja dikukuhkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk taklim berikutnya, dan seluruh hadirin dan hadirat para tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Ada dua istilah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Maulid, yang kedua Maulud. Peringatan Maulid dengan peringatan Maulud sedikit saja perbedaan, tapi itu sangat prinsip. Kalau peringatan Maulid berarti hari atau waktu kelahiran. Kalau peringatan Maulud berarti bayi yang lahir, orangnya. Kalau Maulid waktunya. Kalau Maulud
orangnya. Mana sebenarnya yang diperingati? Orangnya yang lahir atau waktu lahirnya? Saya sedikit tarik ke samping. Ini yang ada pendapat yang menganggap bahwa maulid ini haram, maulid ini bid'ah, maulid itu tidak bisa dihukumi karena maulid adalah waktu lahir, tidak ada hukumnya. Sama dengan botol ini Pak, tidak ada hukumnya. Pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika difungsikan baru ada hukum. Ketika botol ini diisi dengan minuman keras, maka hukumnya adalah haram karena dia ketika difungsikan untuk minum minuman haram, maka fungsinya menjadi haram. Botolnya tidak ada hukumnya. Sama dengan maulid, itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika orang melaksanakan maulid kemudian berhamburan makanan, kemudian menginjak-injak makanan, itu bisa jadi haram. Ini nih yang harus diluruskan. Makanya ulama yang menganggap maulid ini bid'ah, menganggap maulid ini haram, karena dia melihat peristiwa-peristiwa maulid, peringatan maulid yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana, termasuk Syiah. Tetapi tidak semua golongan Syiah itu melemparkan makanan, kemudian menginjak-injak makanan, kemudian berebutan makanan sehingga makanan itu terhambur. Itu yang dianggap haram karena adanya pelanggaran ketika dia menginjak-injak makanan. Ini penting. Tapi ketika orang bermaulid, bersedekah, mendengarkan taklim, kemudian bersilaturahmi, kemudian bersolawat, kemudian zikir, atau kemudian mendengarkan ayat suci Al-Quran, maka itu sunnah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mengantarkan untuk melakukan satu ibadah, maka dihukumi sunnah pengantarannya itu, karena dia mendukung ibadah terlaksana. Ini penting supaya kita tidak salah paham. Karena ada yang menganggap maulid ini, baru ada yang tolak, tidak terima maulid, berarti dia menolak takdir Allah. Karena Allah takdirkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kalau anda tolak itu berarti anda tolak Nabi lahir. Kalau maulid yang anda tolak berarti Rasulullah yang anda tidak terima. Lebih parah lagi. Nah, ini nih penting. Makanya jangan langsung menghukumi kalau tidak paham. Ada kemarin saya dapat tulisannya panjang-panjang, menjelaskan, tapi maulid dia tidak paham. Dia mengatakan maulid itu adalah ulang tahun. Maulid ulang tahun beda. Ini. Kenapa Rasulullah diperingati maulidnya? Padahal ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Tapi coba kita telusuri, ada 25 Nabi dan Rasul yang disebut namanya di dalam Al-Quran. 24 Nabi dan Rasul selain Rasulullah, dikumpul para ulama, diperiksa satu-satu. Padahal sebenarnya bisa diperingati semua kelahirannya karena ditahu toh. Tapi kenapa tidak semua? Ulama periksa mana yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kesalahannya. Dikumpullah dari 25 Nabi dan Rasul, dipilih 5. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ini disaring lagi, dipilih 2. Yang pertama Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka 2 orang ini diperingati maulidnya. Rasulullah disebut dengan maulid Nabi, Nabi Isa disebut dengan Natal. Ada mengatakan Natal dengan maulid sama, itu beda. Maulid itu dengarkan ceramah, makanya disebut peringatan, bukan perayaan. Sedangkan Natal itu ibadah mutlak, makanya ada sholat Natalnya, itulah menyanyinya. Kita tidak ada sholat maulid, ya,
Kan begitu. Kalau tidak sepakat dengan tulisan peringatan Maulid, rubah saja tablik akbar dalam rangka kelahiran Rasulullah. Ganti, jangan bilang Maulid. Dia terima, sama saja. Casingnya saja yang beda. Ya begitu. Nah, ini makanya jamaah harus paham, jangan mudah diputar balikan bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begini, tapi tidak paham kaidah. Kemudian saya masuk sedikit ke Maulid. Ini kalau kita melihat sejarah, ada hal yang unik, Pak. Semua orang tokoh atau ulama waliullah yang ada di seluruh dunia yang diperingati itu bukan kelahirannya, tapi justru kematiannya. Coba, atau Gus Dur apanya diperingati? Bukan kelahirannya, kematiannya. Haul. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang diperingati kematiannya, haulnya. Tapi kenapa ya Nabi yang diperingati kelahirannya, bukan kematiannya? Coba, itu kan kebalikannya. Kalau ulama waliullah yang diperingati tokoh kematiannya, makanya disebut dengan haul, 1 tahun kematian. Jadi nanti mati baru diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah yang diperingati kelahirannya, bukan kematiannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah mati untuk umatnya. Beliau selalu hidup di dalam kalbu-kalbu yang bersalawat kepada beliau. Saya ingin sedikit memperjelas supaya kita tahu betul ini. Kalau kita sholat, apa yang kita ucapkan? Assalamu alaika. Ini kan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada ahli bahasa Arab di sini pasti tahu kedudukan kalimat alaika itu mukhatab. Kalau kita mengatakan assalamu alaika, yang mengucapkan salam dan yang disalami itu tidak ada jarak. Kalau dia ada jarak, beda. Kalau dia hadir di depan kita, nempel dengan kita, maka kita mengatakan assalamu alaika karena dia ada di hadapan kita. Maka orang yang sholat yang mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, berarti dia telah menghadirkan Rasulullah di dalam sholatnya. Saya tidak bahas ke atasnya, nanti berat. Nanti bilang wah susah ini Pak Ustaz. Saya ambil yang sederhana dulu, nggak usah kita dulu ambil yang terlalu tinggi, tapi nanti kan ada kajiannya khusus. Begini, Rasulullah itu kalau disalami ada beberapa ucapan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya habiballah. Assalamu alaika ya nabiyallah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Ini yang jarang orang pakai, Aba Barruh. Kenapa kita mengatakan Aba Barruh? Karena Rasulullah adalah bapaknya ruh kita. Nurun Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Makanya kita mengatakan Aba Barruh. Karena di dalam setiap diri manusia itu ada rahasia. Rahasia itu yang disebut dengan Nurun Muhammad. Saya sedikit ambil falsafah Bugis karena saya orang Bugis dan pernah mendalami tidak lama dari guru kita tentang hakikat diri dan hakikat Nurun Muhammad. Mohon maaf kalau tidak sepaham, tapi perlu saya kaji sedikit. Kepala ini huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki ini huruf dal. Tulisannya itu Muhammad. Saya ulangi supaya jelas. Kepala ini huruf mim, H ini huruf, dada ini huruf H, makanya begini, baru begini. Kemudian pinggul ini huruf mim,
kemudian kaki huruf dal, makanya tulisannya Muhammad. Makanya orang yang berdiri itu lafaz Muhammad. Satu. Yang kedua, ketika orang berdiri itu tanda huruf alif. Ketika dia ruku itu simbol huruf H. Kan? Kemudian ketika dia sujud itu simbol huruf mim. Ketika dia duduk maka itu simbol huruf dal. Maka tulisannya Ahmad. Saya pelan-pelan supaya kita tidak keliru memahami. Ini. Karena ini agak masuk ke hakikat sedikit sebelum saya masuk ke tema. Makanya ulama yang ahli falsafi itu untuk mengkaji diri, tangan ini Pak, tangan ini coba kita lihat, ini kan ada angka 8, ini angka Arab, ini garis ke bawah, menghadap ke bawah begini, ini ada angka 1, garis tangan, semua tangan pasti begitu, ini angka 8, ini angka 1, yang di sebelah ini angka 8, angka 1, 18 ditambah 81 itu 99, itu asma Allah. Cari di tangan kita. Makanya ada yang mengatakan 100, di mana itu? Ini lafaz alif, lam, ha. Tulisan jari ini Allahu. Lafaz ini tidak ada, tapi dia jumlah. Makanya 99 tambah 1 itu 100. Saya masuk sedikit lagi ke hakikat untuk lebih dalam. Manusia itu diciptakan dari 4 unsur: api, angin, tanah, air. Sifatnya api itu berdiri, sifatnya ruku, angin itu ruku, sifatnya tanah itu sujud, sifatnya air itu duduk. Maka tulisannya juga Ahmad. Maka unsur manusia itu dari Ahmad, sholat juga adalah Ahmad, dan Ahmad itu adalah Nur Muhammad. Itulah makna hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Itu maknanya. Di hadis kedua, likulli syai'in min nurin Muhammad, segala sesuatu itu dari Nur Muhammad. Makanya yang pertama diciptakan itu sebelum ada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang pertama diciptakan itu adalah nurnya Rasulullah. Bila tidak ada dalilnya Pak Ustaz, ada ayat yang bilang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Coba, ini ayat. Yang hafal Quran pasti tahu. Qad ja'akum, telah datang dari Tuhanmu nurun, baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang adalah nur. Itulah yang disebut dengan Nurun Muhammad. Kita masuk sedikit lagi ke sholawat. Makanya para nabi itu kan bersalawat kepada Rasulullah. Di sini nanti ada ilmu Pak. Ini yang perlu diambil. Kalau tidak ambil tadi ini ilmu sholat ini, makanya saya bilang kalau ada orang tidak sholat, ternyata utuh. Apa ia sengit tahu sempajang? Ia sengit sempajang itulah tahu. Ia nangka tahu dia nak sempajang, tahu niat tuh. Nah, itu kuncinya. Kan makanya Rasulullah mengatakan hanya sholat yang bisa saya mengenali umatku ketika dia sholat. Kenapa? Karena memang ketika orang sholat itu Ahmad, nurnya itu akan terkoneksi. Kan begitu ya. Itu bahasa sederhana. Saya tidak mau terlalu kaji lebih dalam. Kemudian dari mana kita mengatakan yang pertama adalah Nur Muhammad? Dari ayat ini tadi, Nabi Adam, jelas Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah secara jasadi. Tapi Nabi Adam ketika di surga ingin menikah dengan Hawa, apa maharnya? Salawat. Coba, kan salawat. Berarti ada yang dia tempati bersalawat sebelumnya. Berapa kali dia baca? 11. Siapa yang hafal salawat ini Pak, itulah yang dipakai orang nikah batin. Tapi saya tidak ajarkan. Cari sendiri. Ya, bahaya kalau di Pak tahu ini. Ada orang salah gunakan Pak. Saya pernah diberitahu ulama ketika orang tahu salawat itu,
biarpun berjauhan dengan istrinya, dia bisa ketemu dengan istrinya. Itu yang dipakai ulama kita. Nanti saya akan bongkar sedikit ilmunya para ulama, bahwa di sini dia masuk kan beda. Kita kadang itu melihat yang kasar, tapi ada hal-hal yang agak tersembunyi yang biasa disembunyikan. Ulama kita tidak dibongkar. Kemudian, makanya sholawat itu ada dua, Pak. Ada bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau, ada fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saya pakai Sayyidina ya. Saya pernah sholawat itu tidak pakai Sayyidina, ditegur sama guru tak. Mursyid saya yang tegur, jangan biasakan bersalawat tidak pakai Sayyidina. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Dia bilang, kalau kau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad itu banyak. Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad Karim, banyak Muhammad. Tapi kalau kau bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti Rasulullah, tidak ada yang lain. Itu pesan beliau. Makanya saya pakai Sayyidina ya. Di luar dari konteks dalam salat, saya tidak mau perdebatkan di situ. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita kan baca begitu. Tapi ada sholawat ketika orang baca barasanji di mahalul qiyam itu, apa yang kita baca? Sallallahu ala Muhammad. Itu fi'il madhi, bentuk lampau. Mudhari'nya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kenapa dia pakai sallallahu, bentuk lampau? Itu karena yang pertama diciptakan adalah nurnya, maka nur itulah salawatnya sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli itu yang bentuk fisik dengan nurnya. Makanya kalau orang tanya, mana salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad, itulah yang disebut dengan salawat Jibril. Ini sudah hafal Bu? Majelis taklim harus hafal. Nanti saya tidak ungkap dulu rahasianya ini salawat Nur Muhammad. Nanti banyak sekali yang mengamalkan sehingga lupa yang lain. Ya, ini salawat Nur Muhammad itu luar biasa. Salawat Jibril ini. Saya buka sedikit rahasianya. Kalau ada orang membangun rumah, nah tidak mau jadi, bangun rumah Pak tidak mau jadi, suruh bacakan 1000 kali setiap hari, amalkan selama 40 hari, insya Allah jalan kembali itu pembangunan. Kalau orang bikin rumah tidak mau jadi-jadi, bikin masjid tidak mau jadi-jadi, bikin pondok tidak mau jadi-jadi, amalkan ini 1000 kali salawat Nur Muhammad yang disebut dengan salawat Jibril setiap hari. Jadi kalau 1000 kali gampang, 200 setiap selesai sholat fardu, pas 1000. Tapi baca dulu mukadimahnya, buka dulu pintunya. Pintu salawat Jibril itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca sallallahu ala Muhammad. Ini salawat Nur Muhammad. Kemudian saya bahas sedikit Nabi Adam. Ini Nabi Adam di dalam surga itu pernah minta kepada Allah, mengajukan permintaan, saya kepengen melihat wajahnya Rasulullah, saya kepengen melihat wajahnya Muhammad, orang yang saya sholawati tapi saya tidak pernah lihat. Maka dengan izin itu Allah mengizinkan melalui malaikat, maka dia pertemukan kedua ibu jarinya Nabi Adam, di kukunya itu dia melihat. Kukunya Nabi Adam itu Pak seperti HP Android, karena tingginya 50 meter. Bayangkan kalau ada orang tinggi 50 meter, berarti kukunya seperti HP Android. Tapi saya kasih ilmu, kuku kita ini itu kulitnya Nabi Adam ya? Kuku kita ini itu kulitnya Nabi Adam. Jadi kulitnya Nabi Adam itu inilah kuku. Maka
Makanya Nabi Adam itu tidak digigit nyamuk. Nyamuk tidak bisa gigit padahal begini keras. Itulah yang dipakai orang tua dulu sebagai obat. Kalau dia mau meminum air, dia celupkan kukunya ke dalam air. Kalau ada racun di dalam makanan dan minuman itu akan tawar. Itu ilmu orang dulu. Tapi ulama kita mengajarkan satu doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca itu sebelum minum. Ya, sudah hafal? Itu juga yang dibaca kalau kita tidak mau digigit nyamuk. Tahan napas, kemudian gigi ini dikasih rapat. Baru baca, baru tiup, baru usapkan ke badan. Insya Allah tidak digigit nyamuk itu, Pak. Itu saya dapat dari gurun tak langsung. Tapi kalau tidak dihafal nggak apa-apa, nanti baygon tidak laku di toko, Pak. Kemudian Nabi Adam itu mempertemukan kedua kukunya, kemudian dia ucapkan salam kepada Nabi, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Inilah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang mempertemukan kedua ibu jarinya ketika muazzin menyebut namaku dalam azan, ya pemakadai Pak Bangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertemukan kedua ibu jari, kemudian cium ke hidung, baca doa ini, marhaban bika ya habibi qurrataini ya Rasulullah, baru usapkan ke mata 3 kali. Rasulullah yang menjamin orang itu tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Kalau mau tidak pakai kacamata, pakai itu, Pak. Hafal? Tidak. Kalau tidak hafal, pakai yang kedua. Nanti kalau berwudu, ketika membasuh muka, jangan tutup mata. Itu obat. Kalau tidak bisa baca itu. Jadi kalau berwudu membasuh muka, buka mata. Itu obat mata. Kemudian yang ketiga, kalau masih tidak bisa, pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, menemukan ayat yang berbunyi Sami'un Basir, singgah. Letakkan kedua ibu jari di atas lapas itu, masukkan ke langit-langit, baru usapkan ke mata sambil membaca sholawat 3 kali. Kemudian tekan di ujung kuping ini, tekan ke dalam, sampai bunyi. Kalau dia sudah berdengung, maka langsung baca la haula wala quwata illa billah. Tidak akan buta dan tidak akan tuli orang yang mengamalkan itu. Apalagi kalau itu toh. Kalau masih tidak bisa itu, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Itu yang terakhir. Tidak ada baca-baca. Kemudian saya masuk, makanya Nabi Adam itu ketika dia sempat protes, apakah ada yang diciptakan sebelum aku? Malaikat mengatakan ada. Dia adalah Nurul Muhammad, sehingga malaikat mengangkat sayapnya dan dia melihat nurnya Rasulullah di bawah sayap, dan Nabi Adam mencelupkan kepalanya ke tanah hingga buta. Itulah tadi yang dia baca sehingga matanya bisa melihat kembali. Itulah riwayat kenapa orang yang membaca ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita usapkan ke mata, itu obat mata sebenarnya. Kalau tidak mau pakai kacamata, orang tua dulu itu kalau dengarkan azan begini, baru dia kasih begini. Ada yang bilang bid'ah karena dia tidak temukan. Kasih tahu. Kemudian salawatnya para nabi itu kan ada, termasuk yang ada di pintu Ka'bah. Ada ulama mengatakan itu salawatnya Nabi Ibrahim. Orang dulu mengatakan simakna Ka'bah, kan ada di tulisan yang paling atas, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id
Amin. Siapa yang membaca 100 kali sesudah sholat duhur, maka dia tidak akan pakir hingga dia meninggal. Itu jaminan Rasulullah. Makanya ulama tulis dan simpan di tulisan paling tinggi di pintu Ka'bah. Jadi kalau kita melihat ke pintu Ka'bah, langsung tulisannya yang paling atas, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, baru potongannya Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hafal itu. Ini tu simak na Ka'bah. Sudah hafal, Bu? Kalau ibu-ibu tidak mau habis uang belanjanya, hafal itu, Bu. Insyaallah rezekinya itu seperti air hujan. Itu pendek saja, Bu, tapi baca 100 kali. Kemudian ini masih sholawat. Makanya para ulama kita itu ingin menyambung dirinya, karena Rasulullah yang bilang, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan menjawab salam itu. Saya sempat dulu bertanya, kenapa Rasulullah didoakan padahal dia sudah selamat? Dia sudah selamat, dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa membuka pintu surga kalau bukan Rasulullah. Tapi kenapa kita doakan? Ternyata sebenarnya bukan Nabi yang kita doakan. Ketika kita mendoakan Rasulullah, itu kita yang mendoakan diri kita. Karena kalau kita yang berdoa bisa tertahan, bisa terhijab. Tapi kalau Rasulullah yang berdoa, tidak mungkin. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan keselamatan kepada Muhammad, maka doa itu kembali ke kita karena Nabi yang mendoakan kita. Jadi kalau kita yang berdoa, tidak mungkin bisa tembus. Tidak mungkin, Pak. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan 3 hal sia-sia kalau kau tidak bersalawat kepadaku. Yang pertama, tidak ada doa yang sampai ke aras tembus, karena pintu langit tidak bisa terbuka kecuali kau bersalawat kepadaku. Yang kedua, tidak ada sholat yang sah kalau engkau tidak bersalawat kepadaku. Sholat yang paling pendek, Pak, sholat jenazah, di situ ada sholawat. Yang ketiga, tidak ada perkumpulan, tidak ada orang jamaah yang berkumpul didatangi dan didoakan malaikat kalau dia tidak bersalawat kepadaku. Makanya selalu penceramah itu mengawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Kenapa? Karena tidak ada gunanya kita berkumpul, malaikat tidak mendoakan. Nah, 3 hal inilah kenapa sholawat itu penting. Yang pertama, doa tidak akan tembus. Yang kedua, sholat tidak akan sah. Kemudian pertemuan perkumpulan tidak ada didoakan oleh malaikat. Makanya ibu-ibu, kalau ada orang yang melamar anak, jangan langsung mulai bersolawat dulu kepada Nabi, baru kita memulai. Karena nanti terputus berkahnya sampai dia menikah. Ini penting, Bu. Jangan langsung pikir uang panai belakangan itu. Tapi di Bontang ini tidak begitu, jadi. Tapi di mana ada orang Bugis pasti saya pukul rata memang. Saya sudah keliling Indonesia, temukan orang Bugis sama saja, 12-13 saja. Nah, sebenarnya maharnya tidak mahal. Yang mahal itu uang belanjanya. Uang belanja, gengsi, sedekahnya itu yang banyak. Karena mahar itu harganya wanita. Bahkan kemarin ada yang menikah, Pak, maharnya sandal jepit. Laki-laki paling sandal jepit. Sebenarnya siapa? Sah. Yang penting ada nilainya. Bahkan ayat pun surah Al-Ikhlas bisa jadi mahar. Sah. Tapi masa kau bisa beli HP Android baru kau mahar istrimu dengan sandal jepit? Tidak jadi masalah. Kecuali ingin viral, ya memang. Allahu alam. Tergantung dari niatnya. Ini kan jadi masalah. Makanya saya sering bilang ibu-ibu, hati-hati dengan media, Bu. Hati-hati dengan media. Sekarang orang banyak pusing, Pak, banyak stres. Ibu-ibu itu banyak stres. Siapa? Gara-gara Lesti.
Rasulullah. Memangnya Lesti tetangga kah? Sepupu tak? Kita kenal kah? Tidak. Kenapa dibikin pusing sama Lesti? Nah, bukannya tetangga kah? Tanya beli bola kah? Tanya Anureta, tanya Ipa. Dia itu sistem. Kenapa pusing? Banyak. Ini karena format media. Iya, kami banyak sekali, tapi tidak ada jadi bontamu di sana gitu banyak kampung itu. Banyak pusing ibu-ibu itu. Sampai ngomel-ngomel, saya bilang ini orang tidak apa-apa. Masalah rumah tangga diangkat ke media sudah. Jangan lapor. Dia urus semua. Ini Lesti sudah dicoki, ini Lesti sudah sakit, masuk rumah sakit. Bagaimana kesian keadaannya? Suaminya menceret di rumah, dia tidak perhatikan. Iya. Urusan artis na sama pedi malase yanu malase artisanu lawi bali artisanu angka nilaki na jamba-jamba dia na jampang. Iya, ini kan yang banyak Pak. Kewajibannya yang dia lalaikan, baru dia urus hal-hal tidak penting. Banyak begitu. Memang makanya banyak perempuan itu lalai Pak. Termasuk beli beli ini. Saya sering tegur. Jangan beli piring terlalu banyak. Jangan beli cewek terlalu banyak. Jangan beli Gucci terlalu banyak. Tidak ada gunanya. Kau akan ditanya semua nanti itu. 40 hari harta kita tidak pakai karena minta pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kemudian. Bayangkan 40 hari Bu, pakaian 4 lemari tidak pernah dipakai selama 40 hari kalau minta pertanggungjawaban. Bapak-bapak istri yang tidak dipakai 40 hari juga minta pertanggungjawaban. Iya. Saya kasih tahu memang ini. Kenapa? Bahaya. Beli piring tulis namanya haji ini, haji ini, haja ini, haja ini, haja ini. Semua didorong masuk ke lemari. Disusun sampai arisan piring, arisan ini, arisan ini. Tidak pernah dipakai. Kalau mau makan, piring plastik dia pakai. Coba pikirkan. Harganya berapa? Cerek kristal dijejer di lemari. Suaminya mau minum kopi, pakai cerek. Ya. Coba sadari nih Pak Bu. Arisan di mana-mana, arisan ambal, arisan ini tidak pernah dipakai, disimpan semua di lemari. Majelis taklim setiap bulan ganti seragam. Makanya ibu-ibu tidak usah ganti seragam banyak. Biar kalau 6 bulan baru kecuali dia sumbang seragam tidak apa-apa. Tidak usah rubah-rubah itu seragam. Karena pakaian yang berlebihan kelak dimintai pertanggungjawaban. 40 hari tidak dipakai Bu. Makanya Nabi itu cuma 5 pasang bajunya. 5 pasang. Kita 4 lemari. Karena memang wanita ada Pak, belum pakai baju sudah berdosa. Karena dia bilang kalau mau pakai, nanti orang bilang itu terus nak pakai, padahal orang tidak pernah bilang, cuma dia yang bilang. Iya. Aja tasaka wisang. Bisalasan nama kunraye. Makanya saya wasiatkan, tapi ingat, wanita itu bisa masuk surga, dia yang pilih pintu surga mana dia mau masuki. Semua terbuka, bahkan pintu surga yang berkelahi. Kau lewat sini, kau lewat sini, kau lewat sini. Cukup apa? Yang pertama, takzim kepada suami, minta berkahnya. Yang kedua, nurut ya. Yang kedua, jaga sholat. Kemudian yang ketiga puasa, yang keempat syahwat. Jaga. Ini yang sekarang banyak sudah tua main TikTok. Masuk di kamar, nyalakan lampu, pasang kamera, nyalakan lampu kamera, baru ambil sapu goyang. Aku pingin ya, orang tua lagi. Langsung main Tito di kamar, aku pingin dimanja. Tatang duda Matito juga bilang, aku pingin memanja. Ketemu. Tidak ada jadi bon tamu, tidak ada gitu. Ada? Oh, tidak ada, alhamdulillah.